Kalau kamu dengar anak kecil tertawa di kebun pisang tengah malam, itu bukan anak kecil. Suara malam di pedesaan Lombok, jangkrik, desir angin, dan tawa anak kecil samar-samar. Kamera imajiner menyapu kebun pisang yang berderet rapi, daunnya bergoyang pelan sementara cahaya bulan purnama menembus celahnya. Dewi, guru SD asal Mataram, baru dipindah tugaskan ke desa kecil di Lombok Tengah. Ia tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggir kebun pisang. Warga desa menyambut hangat kecuali satu hal. Mereka memperingatkan Dewi untuk tidak keluar rumah saat malam bulan purnama. Dewi penasaran, tapi warga hanya bilang, "Kalau dengar anak-anak tertawa, tutup telinga dan jangan lihat keluar." Hari kedua saat membersihkan halaman belakang, Dewi menemukan boneka kayu tradisional joget Lombok berdiri di dekat batang pisang. Boneka itu berwajah sederhana tapi matanya dibuat dari manik-manik hitam mengenakan kain songket kecil. Ia membawanya masuk dan meletakkannya di meja ruang tamu. Malamnya ia bermimpi berada di tengah kebun pisang dikelilingi anak-anak yang menari-nari sambil tertawa. Salah satu dari mereka wajahnya pucat menunjuk boneka di tangannya dan berkata, "Ini mainanku, sekarang kamu gantian yang jadi mainan." Malam bulan purnama pertama, Dewi terbangun oleh suara tawa anak-anak dari arah kebun pisang. Awalnya ia mengira itu anak-anak desa bermain, tapi jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia menengok keluar jendela, di antara batang pisang beberapa sosok kecil berlari cepat, bayangan mereka memanjang. Boneka di meja kini menghadap ke jendela, padahal tadi menghadap sofa. Keesokan paginya, Dewi bercerita ke Busari, tetangga sebelah. Wajah Busari langsung pucat. "Itu anak mainan, roh anak yang hilang di kebun ini bertahun-tahun lalu. Mereka akan ajak orang dewasa ikut main dan gak akan balik." Busari memohon agar Dewi membuang boneka itu ke sungai. Dewi mengangguk tapi merasa itu hanya cerita rakyat untuk menakut-nakuti. Malam bulan purnama berikutnya, tawa anak-anak terdengar lagi. Lebih dekat, lebih banyak. Dewi mencoba menutup pintu tapi terdengar ketukan di kaca jendela. Saat ia melirik, puluhan wajah pucat anak-anak menempel di jendela, tersenyum. Di tengah mereka, boneka kayu itu dipegang oleh anak yang paling pucat. "Ayo Bu, main sama kami." Lampu rumah berkedip. Saat mati, Dewi sudah berdiri di tengah kebun pisang, dikelilingi tawa yang memekakkan telinga. Sosok-sosok anak itu memegang tangannya, menariknya ke arah gelap. Pagi harinya, warga mencari Dewi. Rumahnya terkunci dari dalam, tapi kosong. Di meja ruang tamu, boneka kayu kini tersenyum lebih lebar. Matanya seakan berkilat, dan di kakinya ada pasir basah bercampur lumpur, seperti habis bermain di tepi pantai. Sejak itu, setiap bulan purnama, suara tawa anak-anak kembali terdengar di kebun pisang. Dan kalau kamu perhatikan baik-baik, di antara suara itu ada satu tawa baru.